sebentar lagi liburan. Ada kesalahan persepsi bahwa secara otomatis anak kalau sudah mondok akan harus mengalami perubahan dengan cepat. Anak akan betul-betul menjadi anak yang kita harapkan, kita dambakan selama semua yang berkaitan dengan anak, semua yang berhubungan dengan santri menjadi bagian daripada proses pendidikan itu. Ibunya harus menjadi seorang ustadzah. Lakukan lebih dahulu sebelum kita memerintahkan atau memaksa anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Selama liburan, buatlah acara yang baik dalam keluarga itu. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk mengantarkan putra-putrinya di pondok. Itu pasti orang tua yang satu memiliki cara pandang yang bagus, perlu dicatat dengan tinta merah untuk bisa mengembalikan putra-putrinya tepat pada waktunya. Maka orang tua tentu akan memendam kekecewaan di dalam hati, mengantarkan ke pondok dengan perasaan setengah hati. Dan ini perlu dihilangkan. Kebaikan anak, walaupun orang tuanya sudah meninggal, itu masih bisa sampai kepada orang tuanya. Doa anak yang soleh termasuk salah satu amalan yang tidak terputus walaupun orang tua sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Sebentar lagi liburan. Suasana kegembiraan mulai terasa di kalangan para santri, walaupun santri juga tengah sibuk untuk menyiapkan diri menghadapi ujian. Tapi beratnya ujian tidak bisa mengalahkan kegembiraan santri akan datangnya waktu libur. Mereka sudah mulai menghitung mundur. Saya pikir orang tua juga akan demikian, akan sangat gembira menyambut putra-putrinya yang akan agak lama di rumah, akan bisa menyaksikan putra-putri yang sangat dicintai dan diharapkan ke depan menjadi anak-anak yang mulia, soleh dan solehah, ada di rumah. Dan tentu orang tua punya harapan-harapan agar anak-anaknya selama di rumah menjadi qurrata ayun, menjadi penyedap pandangan mata, bukan karena rupanya, tapi perilakunya. Dan ini yang kemudian menjadi masalah karena ada kesalahan persepsi bahwa secara otomatis anak kalau sudah mondok akan harus mengalami perubahan dengan cepat, seperti layaknya seorang seniman mengukir patung dalam 1-2 bulan menjadi satu patung yang bisa dilihat keindahannya. Nah, mengukir anak tidak seperti mengukir barang mati. Oleh karena itu perlu kita sampaikan kepada wali santri, yang pertama, jangan terlalu gembira kalau anak itu baik di rumah. Juga jangan terlalu kecewa ketika anak itu tidak sesuai harapan kita selama di rumah. Karena alasannya adalah anak di dalam proses. Anak akan betul-betul menjadi anak yang kita harapkan, kita dambakan selama semua yang berkaitan dengan anak, semua yang berhubungan dengan santri menjadi bagian daripada proses pendidikan itu. Oleh karena itu perlu saya aturkan kepada wali santri, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar rumah juga menjadi penerus aktivitas di pesantren. Rumah harus menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren. Yang pertama adalah orang tua harus mengambil alih tugas dari para ustadz dan ustadzah di pesantren. Orang tua yang pertama harus menjadi seorang guru, ibunya harus menjadi seorang ustadzah. Bagi beberapa putra-putrinya yang ada di rumah, guru yang baik untuk memberikan pelajaran kepada para santri agar berhasil, yang pertama adalah dengan contoh. Apa yang kita harapkan terjadi pada putra-putri kita, lakukan lebih dahulu sebelum kita memerintahkan atau memaksa anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Ini yang pertama, harus memberikan contoh. Yang kedua, berikan nasihat dengan kalimat yang lembut, kalimat yang di dalamnya penuh kasih sayang, kalimat yang di dalamnya penuh energi positif, sehingga kalimat-kalimat itu memberikan daya hidup di hati para putra-putri kita. Akan sangat bagus kalau kalimat-kalimat itu kita kutip dari ayat-ayat Al-Quran, kita ambil dari hadis-hadis Nabi, atau kata-kata hikmah dari para guru, para ulama, para kiai, para aulia dan seterusnya. Itu lebih memiliki daya dorong untuk melakukan kebaikan pada diri putra-putri kita. Selanjutnya yang perlu dilakukan oleh orang tua, selama liburan buatlah acara yang baik dalam keluarga itu. Kalaupun tidak seluruh liburan, paling enggak ada 1-2 hari yang bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan kebersamaan antara orang tua dan putra-putrinya. Harus disadari bahwa banyak para santri yang diminta orang tuanya untuk nyantri itu masih berpendapat bahwa dia tidak dikehendaki di rumah. Dia diusir dari rumah. Dia diperlakukan tidak adil. Karena kadang-kadang ada kakaknya yang tidak mondok, kemudian adiknya tidak mondok, kemudian dia bertanya, kenapa aku sendiri yang dipondokkan? Dan dia menyadari kegiatan di pondok berbeda dengan kegiatan di rumah. Kemudian timbul pertanyaan di dalam hati kecilnya, bahwa merasa dianaktirikan, merasa dibuang, merasa tidak diperlakukan secara adil dan seterusnya. Maka aktivitas yang baik antara seluruh anggota keluarga akan menjadi penghilang kesenjangan pengertian itu, bahwa orang tua mengantarkan putra-putrinya ke pondok sebenarnya berdasarkan kecintaan, berdasarkan harapan, berdasarkan rasa keinginan yang kuat agar anaknya di kemudian hari bukan hanya menjadi anak yang baik,
tapi diharapkan juga menjadi orang-orang yang bisa menyebarkan kebaikan pada seluruh masyarakat. Maka ajak anak-anak itu kecuali ke tempat wisata, ajak mereka untuk bersilaturahim kepada keluarga-keluarga yang jauh, kepada para kiai, para ulama untuk minta doa kepada mereka, untuk datang kepada guru-gurunya yang pernah mengajarkan mereka pada saat di sekolah dasar, pada saat di madrasah ibtidaiyah, pada saat di TPQ dan seterusnya. Sehingga anak-anak kita memiliki cara pandang yang baik tentang guru-guru yang pernah mengantarkan mereka untuk bisa sesuatu. Kemudian orang tua juga perlu membangun keakraban dengan bercerita, misalnya bercerita tentang kehidupan mereka sebelum putra-putrinya lahir, betapa kehidupan itu tidak mudah, betapa mereka harus betul-betul bersungguh-sungguh menjalani kehidupan, harus bekerja keras, dan kemudian baru memiliki sesuatu, dan kemudian terus melakukan aktivitas yang sungguh-sungguh, terus mengembangkan diri, baru kemudian bisa mengantarkan putra-putrinya di pondok. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk mengantarkan putra-putrinya di pondok. Itu pasti orang tua yang satu memiliki cara pandang yang bagus, yang kedua memiliki keyakinan yang bagus, yang ketiga juga memiliki aspek ekonomi yang bagus. Ini beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua agar liburan putra-putrinya menjadi liburan sebagai kelanjutan dari proses pendidikan. Dan yang terakhir perlu dicatat dengan tinta merah untuk bisa mengembalikan putra-putrinya tepat pada waktunya, karena disiplin itu sangat menentukan. Dan tanya kepada mereka apa kewajiban-kewajiban yang perlu disiapkan sebelum kembali, barang-barangnya yang perlu disiapkan, alat-alat sekolah, alat-alat ngaji yang perlu dibawa dan seterusnya. Kemudian antarkan di pesantren tepat pada waktunya, tentu disertai doa dari orang tua dan harapan dari orang tua. Bagi orang tua yang putra-putrinya selama di rumah baik, mungkin akan ada kegembiraan mengantarkan di pesantren. Tapi ketika putra-putrinya ternyata di rumah tidak sesuai harapan, maka orang tua tentu akan memendam kekecewaan di dalam hati, mengantarkan ke pondok dengan perasaan setengah hati. Dan ini perlu dihilangkan. Sekali lagi, anak sekarang ini masih dalam proses. Nah, bisa jadi anak yang hari ini tidak sesuai harapan, di kemudian hari karena sempurnanya proses akan menjadi anak yang sungguh kita harapkan. Bahkan kita sering menemui anak-anak yang betul-betul mengecewakan orang tuanya pada saat masih hidup, orang tuanya masih hidup. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, anak ini mengalami perubahan yang luar biasa, sehingga dia bisa banyak melakukan kebaikan untuk orang tuanya. Perlu diingat bahwa kebaikan anak, walaupun orang tuanya sudah meninggal, itu masih bisa sampai kepada orang tuanya. Doa anak yang soleh termasuk salah satu amalan yang tidak terputus walaupun orang tua sudah meninggal. Pernah datang kepada Nabi seorang perempuan, ibu saya meninggal dan saya ingin bersedekah jariah untuk ibu saya. Nabi mengajarkan, lakukan, karena dengan itu kalian akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, kalian akan mendapatkan harta waris. Yang kedua, kalian akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu lakukan. Kemudian wanita itu bertanya lagi, ibu saya
meninggalkan hutang puasa, saya akan puasa untuk itu. Lakukan, kata Nabi. Yang ketiga, perempuan bertanya lagi, orang tuanya belum berhaji, maka dia ingin membadali haji untuk orang tuanya. Nabi juga mengizinkannya. Jadi anak yang baik, walaupun orang tuanya sudah meninggal, tetap bisa memberikan kontribusi kebaikan kepada orang tuanya. Maka ketika anak hari ini belum baik, jangan berputus asa. Kemudian jangan menjadi pesimis, kemudian kehilangan gairah. Teruslah optimis. Sempurnakan proses, berdoalah kepada Allah. Dan Allah sudah mengajarkan doa itu di dalam Al-Quran. Artinya Allah siap melakukan proses pendidikan kepada putra-putri kita sepanjang kita mau berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.